ada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian Universitas Nom Hem Sen, Universitas Dian Suswantoro, Universitas Potensi Utama, Universitas Negeri Medan, dan Universitas Mula Warman. Oke, betul. Karena memang konsepnya Nusantara. Undiksa sebagai informasi menerima 320 mahasiswa. Ini terbagi menjadi 16 kelompok. Jadi masing-masing dosen itu ditugaskan untuk membimbing adik-adik sebanyak 21 mahasiswa, Pak Jero. Oke, terima kasih atas penyampaiannya dari Bu Ika, Bu ya, Bu Eka. Bu Eka, background pendidikannya di mana? Nanti di jurusan apa? Informatika. Kok orang komputer udah ya? Aduh, saya takut sama orang komputer. Yang ini lain lagi. Oh, beda dosen. Oh gitu. Hah? Boleh join? Oh, dosennya belum datang ya. Mungkin adik-adik agar adik-adik mahasiswa di sana ya, kalau mau mau beristirahat dulu, boleh di kalau mau lihat-lihat di puranya, yang penting tidak dalam halangan atau boleh silakan. Kalau tidak mungkin bisa menunggu dosennya dulu, nanti saya isi lagi, soalnya jam 3 ya, jam 3 dari ini. Kalau mau bergabung silahkan, tapi kalau nanti nunggu dosennya silahkan foto-foto dulu sekitar Tugu Monumen Nasional. Mungkin Mbak Eka dengan background pendidikan di informatika, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada khususnya Mbak Eka, Mbak titelnya apa sih? SPD, MPD, jadi udah master pendidikan informatika gitu ya. Saya ingin belajar juga. Soalnya di samping saya jadi kepala desa, saya juga punya televisi lokal namanya Top TV yang ada di Buleleng, dan juga saya background saya orang pariwisata. Saya sekolahnya dulu di SDP Nusa Dua Bali. Bidang disiplin ilmu saya adalah manajemen administrasi perhotelan, dan juga saya juga S2 saya Master Business Administration. Ini adik saya Bu Dini. Oh ya, kalau bisa gabung kita gabung aja. Oh, 3 grup, oke. Soalnya ini yang booking waktu saya jam 3 dari LO-nya. Ya. Eka. Yuk kita satu kelompok dari Prof. Suarni. Prof. Suarni kawan saya. Silakan mungkin agak ke depan aja atau bisa gabung sama-sama deh. Bisa cari bestinya masing-masing. Jadi S2 saya di bisnis, sekarang saya lagi cari S2 lagi di ilmu agama dan budaya di Staf Kulturan. Jadi lagi cuti ini karena banyak kegiatan. Jadi sekali lagi Mbak Eka, terima kasih sudah memilih Desa Panji sebagai lokus untuk pertemuan kita hari ini. Bidangnya adalah kebinekaan ya Mbak ya. Kalau Ibu Dini tapi inspirasi. Mungkin biar saling kenal, dari tadi sudah dari Ibu dosen, dari Mbak Eka, beliau master informatika. Jadi tentunya nanti saya yang belajar sama Mbak Eka. Tapi ini kebetulan adik saya, beliau juga kepala jurusan bidang pariwisata di Undiksa, dan
juga banyak membantu desa-desa di Buleleng, khususnya beliau juga jadi ketua apa hotel apa homestay association di Buleleng, dan saya sama Ibu Dini beliau masternya juga pariwisata, dan saya kebetulan jadi pengurus juga di PHRI, jadi Persatuan Hotel dan Restoran. Jadi mungkin sedikit introduksi biar sama-sama kenal ya. Silakan. Terima kasih Pak Mekel. Kami kalau di Bali manggilnya Pak Mekel. Ya. Beliau sosok yang luar biasa. Tapi sebelum memulai, izinkan saya mengaturkan pengampun karo umat dulu. Buat yang beragama Hindu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Berbahagia sekali kita ada di tempat yang luar biasa karena ini sangat bersejarah. Dan mungkin pada saat kalian baru masuk, hanya ada satu gapura yang berisi tentang bagaimana Pancasila di sana. Nanti Pak Pradesa akan menjelaskan. Kali ini dari kelompok kami modul Nusantara Bali Utara, kita minta beliau selaku tokoh inspiratif karena di umurnya yang belum terlalu, karena saya tahu betul proses perjalanan beliau sampai pada saatnya harus kembali ke desa mengabdikan dirinya, karena kebetulan beliau sebelum menjadi anggota DPRD aktif di properti manajemen di villa manajemen di daerah Jimbaran, dan terus saat ini mengabdikan dirinya dan sampai menjadikan Desa Panji sebagai juara 1 desa brilian. Semangat untuk Pak ini. Jadi ini kayaknya baru 1 minggu yang lalu, masih sedang hangat-hangatnya dan luar biasa karena desa ini juga berkat kepemimpinannya beliau saat ini sudah menjadi sentra UMKM. Bahkan lebih dari 50 UMKM ada di Desa Panji. Mengapa saya pribadi, bukan karena ada hubungan keluarga, tetapi ketokohan beliau kita akui dalam rentang waktu yang cukup singkat bisa menjadikan desa ini cukup dikenal, bahkan mendapatkan banyak award. Jadi secara declare desa ini baru dijadikan desa wisata di bulan Maret ya, Maret, dan yang sangat mencengangkan, beliau mampu mengambil peluang-peluang pada saat pandemi, yaitu di tahun 2020-2021. Di saat kunjungan wisatawan masih kecil, beliau mendapatkan pangsa pasar khusus, yaitu pangsa pasar tamu lokal, dan membuat 9 destinasi sekaligus, dan itu cukup ramai. Jadi ini sekali lagi pencapaian yang luar biasa. Tentu buat saya pribadi dan mungkin buat adik-adik mahasiswa, beliau sangat tepat untuk kita jadikan tokoh inspiratif untuk bisa melihat apa sih yang menyebabkan desa yang baru saja 5 bulan menjadi desa wisata, tetapi dukungan dari pihak luar karena beliau mampu menjadi leader yang menguatkan kolaborasi itu menjadikan desa ini maju. Jadi nanti mohon izin Pak Mangku diperkenalkan apa yang telah dilakukan, apa yang progres yang akan diperlukan juga, karena mohon izin juga Bu, kita berencana ini kegiatan kontribusi mahasiswa kami untuk saya nama kelompoknya itu Modul Nusantara Bali Utara. Kita nanti kegiatan kontribusinya akan membantu 75 desa wisata untuk membuat festival desa wisata, Bu. Jadi Buleleng ini termasuk paling banyak desa wisatanya. Nanti akan ada Semarak Festival Desa Wisata yang akan nanti seizin Pak Mekel mungkin nanti kita bisa lakukan festival desa wisatanya Desa Panji karena secara akses dan luasan sangat mendukung. Dan digabungkan dengan 2 dosen lainnya, Bu. Jadi kita berkolaborasi dengan 4 dosen termasuk saya untuk akan menggelar festival desa wisata di Desa Panji dengan melibatkan 75 desa wisata yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi dengan background pendidikan yang luar biasa dari adik-adik dan kemampuan yang berbeda, saya yakin akan mensukseskan kegiatan itu untuk kontribusi nyata adik-adik mahasiswa terhadap desa wisata di Kabupaten Buleleng. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya persilakan kembali. Mungkin Bu Ek ada yang ingin disampaikan. Oh sudah, oke. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya live-kan di Facebook saya agar masyarakat saya juga ngerti dan tahu bahwa ada adik mahasiswa dari seluruh Nusantara hadir di Tugu Monumen Buana Kerti. Tugu Monumen Buana Kerti ini
berawal dari perang tahun 1948. Jadi kita merdeka 1945. 1948 itu ada lagi sebuah serangan dari Nika. Dari Nika, jadi ketika para pejuang lagi bersembahyang, berdiskusi, kalau dulu tidak bisa berkumpul seperti sekarang, jadi pura-pura sembahyang. Pura-pura sembahyang sambil diskusi tentang strategi bagaimana serangan-serangan kepada Belanda. Nah, sembahyang beliau di Pura Desa Panji, tetapi dengan adanya AP, anti pemuda atau orang-orang yang berkhianat terhadap bangsa kita, adalah laporan kepada Governor of Sunda, kecil dulu namanya, bahwa ada pertemuan para pejuang di sebuah tempat di Panji. Apa yang terjadi? Dikirimlah bala tentara Nika saat itu, dan dikejarlah para pejuang dari tempat sembahyang di Pura Desa menuju ke Tanah Ampo. Nah, Tanah Ampo ini letaknya di tempat waris itu warisan sawah untuk saya dan keluarga di sebelah baratnya Pura Desa. Diketemukan para pejuang, ditembakilah para pejuang tersebut. Ada beberapa yang terluka, termasuk pejuang di sini yang namanya Dewi Madigriye. Beliau sampai akhir hayatnya ada peluru yang bersarang di punggung beliau dan meninggal kira-kira sekitar 8 tahun yang lalu. Beliau jadi pemangku di sini. Nah, kami amat sangat bangga kepada sosok beliau yang dimana Dewa Madigriye ini sebagai pengasuh saya termasuk, dan hari ini pun saya bisa berdiskusi dan berdiri di hadapan adik-adik karena ketempaan dan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Dewa Madigriye dan kakek saya yang namanya Nyoman Kaler. Nah, kalau di sini namanya guru Nyoman Kaler. Guru itu orang yang dikeluarkan, dan beliau baru meninggal, beliau wafat mungkin sekitar 4 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu saat pandemi COVID. Jadi saat itu para pejuang diberondong oleh tembakan. Akhirnya para pejuang tersebut mundur dan menyingkir ke hutan. Nah, hutannya di hutan di atas. Jadi banyak yang korban saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang saat itu sampai menelan kertas yang sudah disepakati. Jadi ada kertas kesepahaman antara para pejuang tersebut sampai ditelan dan biar tidak diketahui oleh Belanda, sampai akhirnya dimasukkan dalam drum, dibakar, udah gitu digelindingkan dari perbukitan sampai turun. Jadi darah itulah yang menyebabkan sebuah gapura Pancasila berdiri kokoh di tempat ini yang bisa mempertemukan kita hari ini. Dan tepuk tangan untuk adik-adik mahasiswa semua dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera ada, dari mana lagi, dari Jawa ada, Aceh, Sumatera ya, Kalimantan ada, ada. Saya beberapa kali ke Kalimantan, ke Sulawesi ada juga, Papua nggak ada, lagi demo soalnya di Papua. Jadi adik-adik mahasiswa, jadi kita berkumpul di sini karena mungkin itulah tugas yang diberikan selain saya sebagai kepala desa. Jadi melanjutkan perjuangan leluhur saya untuk menceritakan hal-hal ini agar bagaimana kita bisa merawat kebinekaan kita, merawat NKRI, merawat merah putih
yang setelah dikibarkan oleh leluhur kita bersama, leluhur saya dalam rangka membangun Nusantara ini sampai hari ini. Dan saya ketika ada adik mahasiswa yang berorasi dan menjelek-jelekkan negara kita, saya juga sedih juga. Tapi tidak apa-apa, tapi itulah sebuah proses pendewasaan diri. Saya juga sama ketika masih punya darah muda, dan mungkin saya lebih cenderung lebih berusaha memahami perjuangan tersebut karena saya lahir dari keluarga pejuang. Jadi nama saya adalah Jero Mangku Made Aryawan SSD Par NDA. Jero Mangku itu ustadz ya, kalau di Muslim, kalau di Kristen itu Romo, kalau di Buddhis itu biku. Jadi dengan karir saya dari seorang siswa dulu saat SMP, saya sudah disponsori orang Jepang di Lovina. Udah gitu SMA saya membantu bapak saya untuk merunning toko bahan bangunan di Tukan Bunggul ya. Habis itu akhirnya saya berkuliah di Denpasar di wilayah Nusa Dua di PTDC. Jadi kemarin saya juga dapat undangan di sana di G20 berdiskusi dengan narasumber dari Brasil, dari Amerika, dari Prancis, dan dari Inggris. Dan diskusi-diskusi ini saya lakukan setiap hari, banyak diskusi, dan saya berterima kasih untuk Mbak Eka sudah menunjuk Desa Panji sebagai sejarahnya Buleleng. Jadi sejarahnya Buleleng ini ada dua. Satu, tahun 1608 itu hari ulang tahun Kota Singaraja, di mana di sini di desa ini ada sebuah padukuhan yang terkenal dengan rajanya yang amat sangat merakyat, dan rajanya yang begitu begitu baik dan menyayangi masyarakatnya, namanya Raja Barak Panji. Jadi karena beliau dikenal di Nusantara, disebutlah namanya Ki Barak Panji, karena sakti beliau disebutlah dengan nama Ki Barak Panji Sakti. Nah, ini patungnya ada di depan. Di sana ada patung yang baru masuk di pintu masuk ya. Di sana ada sebelah kanan ada patung Panji Landung dan patung anak kecil yang naik di atasnya itu. Itulah sosok Ki Barak Panji Sakti yang nanti saya ceritakan sedikit. Ki Barak Panji Sakti ibunya dari sini mengejar capung emas sampai di Klungkung, sampai akhirnya beliau melahirkan seorang putra yang diberi nama Ki Barak Panji Sakti. Selamat datang adik-adik, silakan bergabung. Tidak apa-apa, silakan. Ayo silakan. Jadi dari silakan dek, mungkin bisa di sini atau di rumput, biar merumput juga ya. Tapi yakinlah kalau kita sering-sering merumput itu bagus untuk kesehatan. Oh, dari Ibu Prof Suharni. Ibu Prof ada hadir di sini? Tidak, enggak apa-apa. Mungkin perwakilannya Bu Prof bisa duduk di sini depan langsung. Oh, enggak apa-apa. Silakan dek. Oke, saya lanjut ya. Jadi dari Klungkung beliau melakukan perjalanan dengan ibu beliau dan 40 pasukan beliau. Akhirnya tibalah di Tirte Ketipat. Juga ada satu patung yang sama seperti di depan itu. Nanti kalau on the way ke Denpasar mau ke Wonogiri itu ada patung itu, tetapi sekarang akan dibangun lagi patung seperti itu sebesar setinggi 17 meter. Namanya Anjungan Panji Landung. Jadi Anjungan Panji Landung ini mudah-mudahan bisa selesai di akhir tahun ini atau di pertengahan tahun depan.
Dan juga nanti akan ada Surya Pada Tower yang ada jembatan kacanya di atas, itu kira-kira 2023 akan selesai. Dan itu dibangun di kawasan Sukesade. Kebetulan saya menjadi ketua Forkom, Forum Komunikasi Kepala Desa di wilayah ini. Jadi itu juga sebuah prestasi buat kita di Sukesade agar Sukesade ini lebih maju ke depannya. Jadi saya lanjut perjalanan ke Barak Paisakti itu, akhirnya beliau ke Puncak Landep untuk pengorengan, akhirnya menolong kapal Cina di Penimbangan, di Pura Penimbangan. Di Pura Penimbangan tersebut, dari sini ujung adik lurus sampai di bawah, di ujung di pantai ya. Nanti di sana ada sebuah pura, nah, di sana lah Pura Penimbangan yang dulu ada kapal karam orang Cina yang akhirnya hak kawan karang itu bisa membangun Panji seperti sekarang. Dan akhirnya silakan adik-adik, silakan bergabung. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu beliau sudah beranjak dewasa, akhirnya menjadi sosok raja yang disegani, karena disegani itu disebutkan beliau sakti ya. Sakti itu karena ilmunya tinggi, sampai di Kutai, sampai di Sumatera, sampai di ini, bahkan di di Sunda, di Jawa Barat itu ada gajah yang disumbangkan kepada Raja Paisakti. Yang hari ini kita lihat di sebelah timurnya kantor Bupati Buleleng itu ada patung gajah, patung kuda, itulah tali persaudaraan dari raja-raja sekitar yang menghormati Raja Paisakti. Raja Paisakti ini sampai 1700-an, dan akhirnya beliau moksa di rumah beliau. Rumah beliau amat sangat sederhana, hanya dari batu, temboknya dari tanah liat. Letaknya dari sini sekitar 1,5 km di pusat desa Uri. Nah, itu tempat beliau moksa dan jasadnya menghilang di sana. Akhirnya itulah menjadi pusat. Nah, datanglah Belanda dari 1700 sampai terjadi monumen ini pada 1948. Nah, 1948 perlu waktu berapa ratus tahun ya. Akhirnya adik-adik bisa berkumpul di sini bersama saya dan ibu dosen untuk memflashback kembali apa yang terjadi saat itu. Saya pikir yang bisa kita selami hari ini adalah bagaimana perjuangan leluhur-leluhur kita yang begitu berat untuk mempertahankan NKRI ini di tahun 1948. Akhirnya terjadilah sebuah momentum ikrar. Nah, ikrarnya nanti bisa dibaca di belakang saya. Jika Indonesia menang akan dibangun tugu monumen perjuangan nasional Bonaparte yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, rakyat Nusantara yang berbendera merah putih dan berdasar Pancasila. Jadi itulah yang kurang lebih menjadi garis besarnya daripada sejarah Buleleng, sejarah Panji sebenarnya. Tetapi karena Panji adalah sejarah Buleleng, ini terkoneksi dengan baik, dan saya amat sangat bersyukur dengan statementnya Pak Menteri Pendidikan, dan kita bisa berkumpul di sini. Dan mudah-mudahan mungkin adik-adik nanti bisa men-tag saya di Facebook saya agar warga Buleleng, warga masyarakat Desa Panji pun tahu bahwa kita merawat kebinekaan ini tidak hanya dari sekelumit warga yang ada di sini, tapi Nusantara, bangsa dan negara ini, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sumatera sampai Papua,
kita rajut kebinekaan tersebut hari ini melalui program apa namanya modul Nusantara. Jadi tepuk tangan untuk program hari ini untuk adik-adik. Izinkan saya berdoa ya, mudah-mudahan adik-adik pulang dari Desa Panji. Biasanya Desa Panji ini terkenal dengan berkah dari leluhur-leluhur kami yang dulu mengorbankan darahnya untuk NKRI. Saya yakin dan percaya ketika adik-adik memang menghormati Desa Panji ini, menghormati leluhur-leluhur kami, mudah-mudahan karena di sini tidak ada agama, di sini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Di sini semua agama masuk dalam kerangka kebinekaan kita. Jadi saya tidak pernah merasa berbeda dengan adik-adik. Cuma hari ini saya pakai udeng, saya pakai baju organisasi saya, baju Forkom Kepala Desa. Saya pakai saput. Saput ini rajutan Bali ya, yang mungkin bisa jadi oleh-oleh untuk adik-adik. Nah di sini di Panji kita ada satu motif sejarah kita, itu mungkin nanti Bu Eka bisa bantu saya. Ada logo daripada Desa Panji, banteng dengan singa Ambara Raja berpadu, itu merupakan angkat tahun Bu Eka ya, angkat tahun daripada lahirnya Buleleng. Nanti mungkin saya perlu dibuatkan patron ininya biar lebih diketahui identitas desa kita dari jejak sejarah, karena saya sekarang lebih akan menjelaskan kepada adik-adik tentang bagaimana jahatnya kolonialisme untuk menghabisi kita sampai saat ini kita bisa bertemu. Jadi dari 1700 itu Raja Panji Sakti sudah ada pawisik atau disame orang Bali bilang bahwa Nusantara akan dijajah oleh bangsa berkulit putih berhidung mancung. Jadi 1700 datanglah Belanda. Yang Belanda habisi itu apa? Yang mereka habisi adalah semua lontar-lontar yang ada di pura-pura keluarga. Diambil oleh mereka, dibawa ke Leiden, ataukah mereka hancurkan. Itu yang agenda mereka pertama. Agenda mereka kedua adalah mengganti makanan orang Bali dari sorghum menjadi padi. Jadi sorghum itu nanti ada, kami punya rumah produksi sorghum. Nanti bisa dilihat bagaimana bentuk sorghum. Nama Jawa itu dulu adalah namanya sorghum. Ya bisa di Google ya, sorghum itu apa nama ilmiahnya. Jadi nama Jawa itu namanya asal dari sorghum. Sorghum ini dihabisi dulu. Setelah dihabisi tidak boleh menanam sorghum, harus menanam padi. Kalau padi harus belajar lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang kita yang tidak tahu menanam padi, manajemen perairannya tidak bagus, akhirnya kelaparan. Terjadilah kelaparan seperti di Ethiopia yang saya bisa bayangkan. Orangnya kurus, nutrisinya kurang, dan itu berjalan ratusan tahun. Begitulah kebiadaban para penjajah untuk membunuh para leluhur-leluhur kita. Akhirnya adalah sebuah peredaran lagi, manajemen mereka yang baru lagi masuk dengan manajemen kolonialisme, imperialisme. Jadi dimentahkan lagi manajemen kita yang ada di sini, yaitu dengan sistem gotong royong. Tidak boleh bergotong royong lagi, harus tunduk terhadap epicentrum kekuasaan. Nah, mereka membuat epicentrum kekuasaan ini, mereka membuat kecil-kecil tapi banyak. Kalau ini menentang pada Belanda, dikirimlah orang ini untuk menyerang satunya. Itu caranya. Jadi adik-adik jangan mau kita terpecah. Sudah di stigma, saya orang STP, orang Bundiksa, saya anak.
buat saya itu omong kosong. Kita ada dalam satu wilayah NKRI Nusantara dan kita sama. Itulah imperialisme yang hari ini masih terjadi di bumi Nusantara kita. Kita masih membedakan bahwa saya lebih hebat daripada teman saya. Memang itu yang mereka inginkan. Mereka kolonialisme ini ingin kita itu terpisah. Mereka ingin menghancurkan kita melalui kelompok-kelompok kecil yang mereka inginkan. Tetapi kami di Bali ini dengan adanya keyakinan kami dengan leluhur, akhirnya kami bisa tetap menjadi seperti ini. Ini waktunya berapa tahun? Sekitar 77 tahun ya. Monumen ini masih tegak berdiri dan kita rawat dengan retorika yang macam-macam. Mau dikuasai negara lah, mau diambil inilah, mau diambil macam-macam. Tapi dari generasi ke generasi, dari generasi kakek saya, ke bapak saya, ke saya, terus ini berjalan nanti ke anak saya, adik-adik nanti membantu. Jadi semua. Jadi di saya juga dalam sebuah pembangunan desa ini tidak memikirkan bahwa kita yang terbaik, yang lain tidak mampu atau lebih bodoh daripada kita. Saya pikir saya akan tidak bisa berdiri di sini ketika warga saya juga tidak mendukung. Artinya kita bisa maju dalam kurun waktu yang pendek karena kita dalam darah kita masing-masing ini ada mengalir darah para pejuang, yaitu darah gotong royong. Jadi ketika kita bergotong royong, ketika kita mempunyai kemampuan untuk berbagi, ayo kita berbagi. Karena berbagi itu memang betul-betul nikmat ya. Kita bisa rasakan betul bahwa ketika kita berbagi, adik-adik sekarang yang saya perlu dibantu itu adalah mempromosikan desa saya. Mungkin itu yang menjadi kontribusi adik-adik kepada ini. Dan nanti adik-adik akan menjadi lokal hero untuk desa Panji. Tangan ya. Tapi ada satu lagi PR untuk mengembalikan penjajahan Belanda dari tahun 1700 itu sampai sekarang. Ada satu lagi yang sebenarnya urgent, amat sangat urgent. Apa itu? Adalah pohon. Saya perlu sebanyak-banyaknya pohon ditanam di hutan kami di atas. Karena hutan kami dihancurkan dari beratus-ratus tahun ini. Kalau dilihat dari Google Map, batas hutan kami sampai di batas hutan Panji masih hijau. Sekelilingnya itu merah. Habis. Karena apa? Inilah demokrasi. Jadi karena ada bermacam tragedi dan segala macam, mereka berusaha untuk melegalkan ilegalologi. Mereka melegalkan untuk memotong pohon. Dan itu anti padahal untuk kita orang Hindu, orang Bali. Tidak boleh memotong pohon. Lihat aja pohon beringin, tidak pernah dipotong. Kalau memang waktunya jatuh, mereka akan rapuh, mengecil dan jatuh. Dan pohon ini sudah menghidupkan ratusan pohon lagi karena dibawa oleh burung ke tempat-tempat yang lain, sudah menghidupkan banyak lagi. Tapi ketika mereka sudah besar, dipotong lagi, dipakai meja, dipakai kayu bakar, dipakai apa. Itu saya punya program di Desa Panji untuk tree adoption atau adopsi pohon. Adik-adik yang suka berpetualang ataukah suka trekking, suka berinvestasi akhirat ya untuk alam kita, ayo beli tanaman beringin, beli tanaman palem, ataukah kalau saya di sini menggalakkan ini tikus namanya, pohon tikus beringin ini. Tikus ini ada beberapa varian keluarganya. Ada tikus yang seperti ini, ada tikus yang lebih lebat rantingnya, ada tikus yang model lain. Sudah gitu ada lagi pohon kerek atau pohon yang buahnya itu dipakai untuk deterjen, untuk nyuci pakaian, untuk sabun.
saya juga lagi mencetak sabun dari pohon kelapa itu. Jadi nanti sebentar saya akan bacakan apa-apa saja produk desa kita, dan Ibu ini sudah pasang satu baliho di depan untuk sebagai guidance. Nanti silakan dilihat destinasi kami apa saja, eco package-nya apa saja. Adik-adik bisa belajar tentang maggot, tentang bak sampah, menjadi volunteer untuk English corner di sini boleh. Udah gitu buat kaki palsu dari HDPE, sampah plastik. Kita ada juga dekat sini sekitar 100 meter dari sini. Macam-macam. Jadi hal-hal ini bisa kita duplikasi ilmu-ilmu yang ada di Desa Panji ini untuk Anda bawa ke tempat Anda nantinya sebagai sebuah inspirasi. Nah, berikutnya terkait dengan produk saya, di sini ada 90 varian produk desa. 90 varian produk desa itu dari jamu yang tidak tahan lama, itu kalau jamu fresh itu bisa bertahan hanya 7 hari. Jadi 1 sampai 7 hari. Kalau dia susu kedelai itu kalau di kulkas kan 7 hari maksimal ya. Udah gitu kalau jamu belimbing dengan air kelapa itu tahannya cuma 3-4 hari. Jadi ada beberapa varian itu. Ada juga varian-varian yang lain seperti PCO, ada ekoenzim, ada penggiat ekoenzim kan? Ya. Ekoenzim itu dari limbah sampah, ya dari sampah kita tampung sampah buah ya, sampah buah kita masukkan, kita isi molase, kita isi aktivatornya, udah gitu jadilah ekoenzim, enzim hidup ini yang kita olah menjadi pupuk cair, juga kita olah menjadi sabun, dan kita juga ada di sini. Udah gitu kita juga ada produk jahe merah dari hutan kita, ditanam jahe merah di hutan, kita kelola dan sudah menjadi produk yang ini siap minum, ekstrak jahe merah, dan ada juga kunyit, ada juga macam-macam varian produknya itu. Dan kita juga ada minyak kelentik ya, minyak kelentik PCO. Kalau minyak kelentiknya minyak pohonnya ini, pohon kelapa itu jadi minyak biasa, ada juga minyak PCO. Yang PCO ini cold system, dia pakai sistem penyaringan dengan sistem dingin, jadi tidak kena sinar matahari tapi jadi minyak juga, dan ini bisa diminum untuk obat sariawan aja. Terus kita juga ada produk, mungkin adik-adik banyak yang berjilbab yang muslim, jadi kita di sini juga ada produk babi hitam Bali. Jadi di Bali ini ada varian babi yang asli dari Bali, tidak crossing dengan yang putih ya, itu asli Bali. Saya juga ada kandang komunal yang dikelola oleh kelompok memelihara babi hitam ini, yang kita produksi menjadi dendeng sap. Jadi itu juga produk unggulan kita. Dan juga untuk produk green product, untuk eco village-nya kita ada padi organik, kita ada mina padi, dan juga ikan liah. Jadi itu yang memboosting desa kita cepat majunya karena ekonominya berjalan. Nah, di sini juga ada beberapa spot foto yang natural, itu ada di persawahan. Kalau ada adik keliling desa kayak saya, itu ada pohon gemitir yang kuning, ada yang merah, ada ini bisa foto ria di sana. Dan nanti sebentar ini saya juga nggak akan banyak lagi mengisi, mungkin saya cukupkan. Nanti adik-adik di Kaiwan dan Kuparas, tempatnya Ibu ini nanti mengantarkan adik-adik ke sana berkunjung. Di sana kebetulan ada orang lagi panen. Jadi saya ada timetable untuk warga masyarakat saya panen. Karena orang panen itu adalah atraksi wisata desa. Jadi silakan nanti berfoto-foto dengan petani, pura-pura jadi petani aja, pansos gitu. Ya,
Jadi mungkin itu yang saya bisa ceritakan sekelumit tentang Desa Panji, Panji Sejarah Buleleng, dan saya sekarang ini udah terima beberapa penghargaan. Kita menjadi desa proklim. Jadi proklim itu menanam pohon, buat seperti ini, seperti tempat-tempat ini ada ruang terbuka hijau untuk ozon trading kita nantinya. Kita bicara green ozon, tapi saya juga ada blue carbon juga. Blue carbon itu ada di pura kita, di desa tetangga, di desa di Pantai Penimbangan. Yang blue carbonnya kita tanam koral, kita tanam terumbu karang. Yang mau berdiving, yang mau melepas tukik, nanti bisa di sana. Nanti silakan donasi sama Bu Dini. Nanti aktiviti apa yang mau dilakukan. Nanti juga mohon nanti saya ada hashtag saya adalah Panji Sejarah Buleleng. Bisa di hashtag Panji Sejarah Buleleng, dan juga bisa di hashtag juga Panji Eco Village gitu. Kalau mau di tag sama saya Mangku Panji, nanti mohon dibantu, karena saya yakin saya pasti akan mendapat banyak berkah ya, karena adik-adik kalau sudah men-tag saya, dia akan diketahui oleh orang tuanya kita jalani aja, dan saya pikir memang itu tugas saya. Oke, itu tugas saya selaku kepala desa, welcoming, menyambut kedatangan adik-adik, dan juga mudah-mudahan adik-adik yang datang hari ini ilmunya kalau dari saya mungkin tidak banyak dicatat di dalam literatur, di buku. Kalau dicari di Google tentang sejarah Desa Panji pasti ada. Kenapa? Karena dihabisi oleh Belanda. Tidak boleh. Panji ini tidak boleh dipublikasi. Kenapa? Karena kalau kumpul lagi di Desa Panji, ya berat gitu kan. Jadi Belanda tugasnya seperti itu. Memang literasi dihabisi oleh mereka. Sebenarnya saya maunya dengan Bu Eka ini yaitu nanti maunya saya bikin buku, sama Bu Prof juga kemarin juga diskusinya seperti itu ya. Mau bikin kartun ini ya, kartun semacam fingerprint atau finger detection yang bisa kalau adik-adik kesini ditempelin HP-nya, barcode-nya di sana, nanti adik-adik bisa yang apa saya ngomongkan hari ini bisa flashback lagi di HP adik-adik masing-masing. Jadi ini masih on progress. Saya baru jadi kepala desa 2 tahun setengah. Jadi kemarin sebelum jadi kepala desa saya anggota DPRD. Sebelumnya saya di Rotary Club, di HIPMI, di KMPI, di Kadin, di di PHDI, di GCI, ada adik di GCI, Junior Chamber, ada nggak? Ada ya? Di GCI internasional, jadi parliamentary schooling, dan macam-macam yang saya inginkan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik, dan sekali lagi
hanya doa yang terbaik dari saya secara pribadi, dan mudah-mudahan adik-adik dalam mengikuti eh, tema ini, tema apa namanya? Kebinekaan Nusantara ya. Kebinekaan Nusantara ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, dan saya yakin dan percaya Desa Panji ini desa yang murah rezeki. Kalau adik-adik bertamu dengan baik, jadi pasti warga masyarakat saya juga akan menyambut dengan baik. Jadi mungkin itu dari saya, dan saya ucapkan terima kasih khususnya untuk Undiksa sebagai mitra kerja pemerintah Desa Panji, pemerintah Kabupaten Buleleng. Jadi Undiksa ini sebagai equilibrium daripada pertemuan kita dengan akademisi. Mudah-mudahan apalah arti sebuah desa tanpa jejak akademisi yang bagus, tentunya tidak akan pernah memperlihatkan hasilnya yang maksimal. Jadi harapan saya dengan berkumpulnya adik-adik yang seperti saya sampaikan tadi, dari produk-produk saya nanti postingan mungkin hari ini bisa dibantu Panji Sejarah Buleleng, Panji Eco Village, mungkin hashtagnya seperti itu, dan juga nanti kalau mau nge-tag saya di Mangku Panji. Kalau desanya karena di search engine optimization, kalau desa terlalu banyak yang keluar. Tapi kalau Panji Eco Village itu sudah langsung masuk ke akun desa kita. Kalau Panji Sejarah Buleleng, ketika mereka berbicara tentang kebinekaan, berbicara tentang Nusantara, berbicara tentang bagaimana sejarah, masuk mereka di sana. Sukses, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Eka dan Ibu Dini yang sudah memfasilitasi, dan Ibu Prof yang sudah memfasilitasi acara hari ini, dan izinkan yang menutup acara hari ini dengan pangajali para mesanti umat Hindu yang artinya damai ya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Eka dulu, setelah itu baru ke Bu Dini. Terima kasih Pak Jero untuk pemaparannya tentang sejarah Buleleng dan beberapa program tadi yang sangat menarik, dan saya kira adik-adik mahasiswa juga pastinya mendapatkan banyak sekali insight gitu ya, yang nanti bisa menjadi sumber inspirasi juga nanti di dalam merancang kegiatan kontribusi sosial. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Jero tadi, saya kira banyak sekali inputan yang adik-adik bisa gunakan nanti ya dalam kegiatan kontribusi sosial. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk kelompok saya barangkali Pak Jero, kami bisa keliling atau? Oke, mungkin saya tambahkan sedikit yang seperti disampaikan oleh Bu dosen, Bu Eka ya. Jadi silakan adik-adik yang dengan Ibu Eka nanti setelah ini, mungkin setelah Ibu Dini kasih sedikit ini pemaparan, silakan berjalan-jalan di desa saya, nikmati desa saya sebagai ini, dan kalau mau belajar tentang desa kita, tadi lupa saya punya sertifikat padi organik ya, yang suka mendalami tentang padi organik itu dari proses pembuatan pupuk di uponya, udah gitu pemupukannya, udah gitu ada mina padi, jadi ikannya itu yang memberikan fertilizer untuk padinya. Udah gitu kita sudah mempunyai lesos atau sertifikat padi organik atau organik produk. Yang kedua, saya mendapatkan predikat juara 1 nasional untuk manajemen tata, terima kasih, untuk manajemen tata kelola air. Nah, itu bisa belajarnya di mana? Di BUMDes. Nah, BUMDes kita, BUMDes digital, yang mana punya program IT yang kalau masyarakat saya perlu bantuan dana, tidak usah pakai jaminan, udah gitu pakai fitur air aja, fitur air. Kalau mau jualan apapun gitu ya,
jualan keripik atau jualan nasi atau apa, modalnya kan udah lebih dari 5 juta nih. Jadi bisa ambil uang dari BUMDes kita melalui fitur airnya aja dijarinkan di sana dapat uang. Itu. Jadi itu kalau mereka tabung di sana dengan sistem cloud yang kita punya, seperti itu. Dengan sistem cloud yang kita punya, mereka bisa mengakses dari luar negeri tagihan airnya berapa, sudah gitu eh, apa eh, apa yang mereka akan dapat dan segala macam. Bisa belajar di BUMDes untuk IT. Sudah gitu kalau mau belajar tentang sejarah Desa Panji, kita sudah ceritakan sedikit. Kalau mau yang belajar sejarah silahkan. Dan nanti bisa bantu ada. Sudah gitu yang berikutnya kalau untuk UKM, untuk produk UKM sekarang kan pemerintah lagi fokus di UKM ya, UKM dan pertanian. Jadi kalau UKM-nya itu produk-produknya kita ada kumpulin beberapa produk, ada 90 produk. Nanti UKM-nya ke sana, manajemen strategi pemasarannya nanti saya bantu untuk menjelaskan di ini, artikulasinya seperti apa dan segala macam. Kalau yang senang tari Bali, saya juga ada sanggar tari Bali. Di sini ada salah satu ikon tari Bondres namanya Wah Ritual. Itu punya sanggar tari di Bandung, dekatnya tempat yang dulu ini mau atar. Nanti silakan berkunjung ke sana kalau mau mendalami tentang tari. Bentuk tari seperti apa, modelnya seperti apa, udah gitu outfitnya seperti apa, pakem geraknya seperti apa silakan. Kalau mau belajar IT sudah, UKM sudah, pertanian sudah, budaya sudah. Iya, iya. Jadi itu. Nah, kalau mau yang senang bersosial ya, saya punya orang cacat tanpa kaki bikin anyaman keranjang namanya Pak, anyaman lemak itu. Ada juga saya bikin produk-produk dari tutup botol ADPE plastik menjadi meja, menjadi box, menjadi pot dan segala macam. Itu ada di sini. Jadi itu kalau mau belajar magot ada juga. Lingkungan baik. Garmen mungkin terakhir. Garmen kita ada pakemnya Desa Panji tadi. Itu dibuat seperti ini, seperti kain ini. Jadi kita ada juga. Saya pikir Desa Panji ini lengkap. Dari hutan saya 126 hektar. Yang senang mapala, besok ada mapala dari Bursa sini. Ada mapala mau ditambah pohon juga. Dari Desa. Udah gitu kalau mau menyelam di laut bisa kontak nanti Ibu Dini untuk anterin ke daerah sini. Karena saya ada kerjasama antar desa, namanya kawasan dan bukit. Di sini ada 8 desa yang punya hutan dan satu yang desa yang punya coral reef. Kita berkumpul bersama 8 desa ini buat satu forum, dan forum inilah yang berjuang untuk desa-desa. Mungkin itu yang substansi yang ingin saya jelaskan. Wah, terima kasih Pak Mekal, kayaknya komplit banget ya. Jadi kalau kita sehari kayaknya belum cukup untuk datang ke Panji. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti adik-adik bisa kembali lagi. Dan kalau kita ngelihat dari versi mohon izin tidak hanya sedang kebinekaan tapi tokoh inspiratif, beliau cukup menginspirasi. Bahkan saya sebenarnya pengen nanya nih ke adik-adik, ada yang pengen jadi kepala desa nggak? Social investmentnya tinggi banget kalau menjadi kepala desa. Dan ini sudah dilakukan oleh Pak Mangku. Sekali lagi terima kasih Pak Mangku telah memberikan inspirasi yang luar biasa kepada adik-adik mahasiswa. Ini ada beberapa langkah yang sudah beliau lakukan, tapi saya yakinin bahwa ada 60 adik-adik mahasiswa yang berasal dari seluruh Nusantara dengan multidisiplin ilmu yang berbeda akan kembali lagi nanti ke Panji untuk menghadirkan dari Pak Mangku. Saya sudah menjadi sesuatu yang berbeda hari ini. Siapa tahu itu ya. Dan sekali lagi mohon dibantu hashtag dan lainnya. Mungkin nanti kalau kebetulan di LO saya ada Kak Eka bantu kirimkan yang di share sehingga adik-adik mahasiswa nanti bisa aktivitas apapun mohon di up di media sosial. Karena itu menjadi salah satu juga kemarin saya perlu izin sampaikan bahwa dari 3.745 desa wisata
yang mengikuti Anugerah Desa Wisata Indonesia, Panji sudah masuk 500 besar walaupun baru 2 bulan menjadi desa wisata. Dan salah satu kriteria, ada 7 kriteria penilaian, salah satunya adalah di digital marketing. Jadi kalau misalnya ini 60 orang ini saya rasa anugerah buat Panji, karena Anda sudah datang ke sini, mohon dibantu untuk Instagramnya. Di tag nanti mungkin, saya mohon izin ya Kak Eka ya, saya minta ini LO-nya nanti untuk membantu juga. Sekali lagi terima kasih Pak Mekel atas inspirasinya, Bu Eka juga dan tim dari Ibu Prof Suwarni. Kita sangat berbahagia sudah ada di sini, tetapi untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya mungkin akan dikembalikan ke masing-masing LO. Ada baiknya mungkin kita bisa berdoa bersama Pak Mangku. Mohon izin mungkin Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Minimal doa yang dari hati tulus adik-adik mahasiswa semua, karena di sini juga ada pahlawan Muslim namanya Samsam. Beliau rumahnya di kota di kota Singaraja, di Jineng Dalam namanya Samsam. Beliau dulu itu ini di Samsam ini kusir Dokar, kusir Delman yang dibunuh di sini, dan beliau menjadi sakti spirit untuk kita semua. Mungkin itu, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Mungkin satu ya, izin foto bersama dari depan sana. Ada dari LO-nya ya, boleh. Tadi sebelumnya saya minta ini deh siapa ambil take video Panji sejarah Buleleng gitu ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa pakai karena saya harus belajar dari Bu Eka juga ya. Jadi pertanggung jawaban saya, makanya tadi nggak ada yang mau nyalon kepala desa. Kan dari kepala desa itu serem. Oh gitu ya. Oh pasti. Kalau ini bu rumah tangga. Oke, all the best untuk kita semua dan terima kasih. Kita cukupkan acara kita hari ini. Terima kasih Bu Eka, Bu Dini dan LO-nya Bu Prof ya. Salam hormat dari Tiang untuk Bu Prof dan kita berjumpa lagi lain waktu. Dan untuk yang ingin tahu kontak saya boleh dicatat atau tanyakan di LO ya. Nanti yang share nanti informasi saya nanti untuk di kalau memang perlu apa-apa nanti di WA aja. Cuma saya jarang angkat HP langsung karena kegiatan saya mungkin 1 jam, setelah itu baru saya bisa angkat biar tidak terganggu pikirannya gitu. Terima kasih, kita cukupkan acara hari ini. Terima kasih. Siapa ini yang oh iya.